Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Poco X3 Pro, Poco X3 Pro ya. Lagi-lagi adalah Poco X3 Pro. Masuk ke sini dalam keadaan sudah diperbaiki. Kode pengirimannya adalah WU0602BC. Kita akan cari tahu dulu. Ini dia WU0602BC. Bisa servis Poco X3 Pro mati total. Saya tanyakan apakah sudah pernah dilakukan perbaikan. Jawabnya sudah kak, tapi belum bisa. Untuk IC apakah sudah diangkat? Kemungkinan sudah. Jadi sudah pernah dilakukan perbaikan dan IC-nya sudah diangkat. Dan memang betul saat kita cek ini ya. Ini kemarin sudah saya bongkar, sudah saya angkat IC-nya. Jadi ini ada IC CPU, IC RAM dan IC UFS. Ini adalah IC CPU saya. Perhatikan di sini, yang aneh pada HP ini adalah CPU-nya itu udah diganti. Kita tahu bahwa Poco X3 Pro itu menggunakan IC CPU SM8150. Tetapi HP ini agak beda ya. Coba kita lihat dengan mikroskop. Dia terpasang SDM845. Akhirnya seperti ini dan kode IC-nya adalah SDM845. Kesimpulannya adalah HP ini diperbaiki di tempat lain. IC-nya mohon maaf ini sudah ditukar. Kemungkinan IC sebelumnya rusak baik secara fisik gitu ya. Bisa saja mungkin kembung atau mungkin patah. Sehingga oleh teknisinya supaya bisa dirapikan lagi, dia tukar dengan IC yang berbeda ini SDM845. Jadi kalau saya simpulkan bukan maksud teknisinya mencuri IC ya. Karena IC CPU bekas pun kalau dicuri itu nggak ada gunanya ya. Jadi kemungkinan IC-nya rusak secara fisik. Jadi dia memutuskan untuk ditukar IC-nya menggunakan SDM845. Ya otomatis nggak bakalan bisa nyala ini HP ya. Jadi informasi juga untuk HP itu tidak bisa ditukar chipsetnya menggunakan chipset yang berbeda. Itu nggak bisa ya. Misal HP-nya Qualcomm ditukar MediaTek itu nggak bisa. MediaTek tukar Qualcomm nggak bisa. Sama-sama Qualcomm beda seri nggak bisa. Jadi harus benar-benar sesuai karena kaki-kaki IC-nya juga berbeda. Oke, kita ulangi. Ini adalah IC CPU-nya sudah diganti. Jadi ini nggak bakalan bisa nyala. Kita simpan. Kemudian ini sudah saya siapkan IC baru. Kita lihat dengan mikroskop. Kalau IC baru ini ya, pemampangnya masih kuning, artinya belum dipasang ke RAM. Kodenya adalah SM8150. Ini bisa digunakan untuk HP Poco X3 Pro. Untuk kakinya ini sudah kita cetak ulang ya, tapi ini belum pernah kita pasang ke mesin. Masih kuning seperti ini ya. Oke, IC CPU baru sudah saya siapkan. Kemudian ini IC RAM. Bawaannya ya, kita tidak tahu ini IC RAM-nya masih berfungsi atau tidak. Kemudian ini IC UFS. Kalau IC UFS ya, ini kemarin sudah kita cek, ini masih terbaca, masih bagus ya. Jadi kita lihat dengan mikroskop. Ini mesinnya. Dan nanti pasang ini IC CPU di atasnya seperti ini, di atas mesin. Kemudian IC RAM ini di atas CPU. Seperti ini nanti ya pemasangannya. Kemudian IC UFS ini di sebelahnya ya. Nanti dipasangnya seperti ini. Oke, kita akan melakukan penggantian terhadap IC CPU. Prosesnya seperti apa? Yang pertama akan saya mulai dengan mengecek kondisi UFS. Jadi ini saya punya UFS box namanya. Saya menggunakan MIPI ya, MIPI box. Kita pasang UFS-nya ke box MIPI seperti ini ya, kita pasangkan. Ini MIPI-nya terhubung ke komputer, kita buka aplikasi MIPI Tester. Dia aplikasi sudah terbuka, kita pilih UFS 3.x ya, artinya UFS seri ketiga ini. Kalau Poco X3 Pro itu menggunakan UFS seri ketiga. Kita konekkan IC. Ini UFS sebenarnya sudah saya erase kemarin ya, tapi ini saya mau kasih lihat seperti apa kondisi saat ini. Ini dia UFS-nya sudah terbaca, LUN 0 sampai LUN 4 ini sampai LUN 5 itu nggak ada datanya ya, karena memang kemarin sudah saya erase. Jadi gini, untuk penggantian CPU itu datanya itu harus di-erase semua atau dihilangkan semua. Data pengguna, bahkan data sistem, bahkan email pun ikut hilang, ikut di-erase ya. Erase-nya itu bisa menggunakan box seperti ini atau tanpa box juga bisa. Tapi kali ini saya menggunakan box ya. Ini sudah di-erase, tapi akan saya erase lagi sebagai contoh saja. Ini kita centang semuanya seperti ini, kemudian kita klik erase. Erasing done ya, finished, artinya datanya sudah hilang semua. Data pengguna otomatis hilang. Sistem Android-nya hilang, emailnya pun ikut hilang. Jadi ini kosongan ya, kita disconnect. Ini UFS-nya sudah kita kosongkan. Kalau mengganti IC CPU, UFS itu harus kosong. Kita mengosongkannya bisa menggunakan box, bisa juga tanpa box. Di HP langsung itu bisa dikosongkan. Jadi jangan tanya apakah datanya aman atau tidak ya, sudah pasti datanya hilang. Bahkan email pun ikut hilang. Oke, ini sudah kita erase. Sekarang lanjut ke proses pemasangan IC. Kita akan mulai dengan proses pemasangan IC CPU. Kita gunakan blower, settingan panasnya 380. Anginnya itu 50. Kita lihat flux keluar dari bawah IC. Ini artinya IC-nya sudah terpasang ya. Pemasangan IC CPU sudah cukup. Kita akan lanjutkan dengan pemasangan IC UFS. Ini dia UFS, kita kasih flux ya. UFS KLUD. Dia ini kapasitas 128 GB. Pasang, settingan blower masih sama, panas 380, anginnya 50.
IC UFS sudah terpasang, kita akan dinginkan dulu sebentar. Kita akan lanjutkan dengan pemasangan IC RAM. Oke, lanjut kita pasang IC RAM di atasnya ya. Ini kita belum tahu RAM-nya masih berfungsi atau tidak. Kalau lihat secara fisik sepertinya masih bagus ya, tapi nggak tahu dia masih berfungsi atau tidak. Ini kapasitas RAM 6 GB. Kita pasang di atas CPU, kita presisikan. Lanjut kita blower, panasnya masih sama 380, anginnya 50. RAM sudah terpasang ya. Kita dinginkan dulu ini. Oke, setelah dirasa cukup dingin, jadi ini 3 IC sudah terpasang ya, baik RAM, CPU maupun UFS. Berikutnya kita akan lakukan test point, chamber test point. Chamber test point yaitu dengan menghubungkan kedua titik test point dari sini ke sini ya, untuk Poco X3 Pro dari sini ke sini. Kalau ada yang bingung, kita bisa cari tahu di Google ya. Kita ketikkan test point Poco X3 Pro. Ini dia ya, poinnya berada di sini. Gambarnya nggak ada yang jelas. Intinya itu ya, dua titik ini kita hubungkan. Tujuannya supaya HP ini terjebak di Qualcomm 9008. Sebenarnya kalau sudah kita erase tanpa test point itu bisa, tapi untuk nyari aman kita tetap test point. Kalau UFS-nya belum di-erase, test point itu wajib supaya CPU-nya nanti tidak terkunci dengan data di UFS lama. Ini dia test point sudah selesai kita lakukan ya, dengan menghubungkan kedua titik tersebut. Lanjut kita pasangkan mesin ke perangkat. Kemudian kita hubungan ke komputer, itu harus terdeteksi Qualcomm 9008. Kita siapkan manajer perangkat, kita hubungkan HP-nya ke komputer. Dan ya, dia terdeteksi Qualcomm HS USB Kiddie Loader 9008. Ini artinya pemasangan IC CPU sudah terbaca ya. Kita buka Android Toolbox UV. UV Android Toolbox sudah terbuka. Kita buka bagian Qualcomm. Brandnya adalah Xiaomi. Platform Qualcomm. Kemudian modelnya kita pilih Poco X3 Pro. Firehose-nya sudah masuk ya. Kita akan identify apakah dia sudah terbaca atau belum. Dan ya, dia sudah terbaca ya. Sampai UFS ini sudah terbaca. Artinya ini pemasangan CPU, RAM, dan UFS itu sudah sesuai. Lah, HP yang bisa diidentifikasi seperti ini menggunakan UV tanpa out itu hanya HP yang menggunakan CPU baru. Jadi kalau HP-HP yang CPU-nya masih bawaan pabrik itu nggak bisa diidentifikasi seperti ini ya. Kali lagi ini pemasangan RAM, CPU, dan UFS ini sudah sesuai sehingga dia bisa terbaca seperti ini. LUN 0 sampai LUN 5 sudah terbaca. Lanjut akan kita flash, tapi saya tidak menggunakan UV kali ini. Saya akan flash menggunakan unlock tool. Ini dia unlock tool sudah terbuka. Kita buka bagian Qualcomm Snapdragon, kemudian Firehose-nya kita custom, kita masukkan. Kita masukkan firmware saja dulu. Kita akan masukkan firmware CSC ya. Ini dia firmware CSC. Jadi kita tidak langsung flash global. Kenapa kita masukkan CSC? Karena nanti kita akan melakukan perbaikan terhadap IMEI. Ini firmware-nya sudah masuk, tinggal kita klik flash. Kita tunggu proses flashing-nya agak lama. Baik, proses flashing sudah selesai ya. Ini kita lepas. Kemudian kita akan lepas juga chamberan test point. Jadi chamberannya ini akan kembali kita lepas. Ini chamberan sudah kita lepas. Kita akan coba nyalakan. Ini normalnya dia harus bisa menyala ke room CSC tanpa IMEI ya. Kita akan coba cas dulu. Kita konsumsi arus 0,2 dan LED-nya berkedip. Ini artinya dia kehabisan baterai. Kita harus isi dulu baterainya ya. Kita coba cek. Pasti ini nilai tegangan baterainya di bawah 3,3 volt ya. Coba kita cek saja. Hanya 2,6. 2,6 dia nggak bakalan bisa nyala. Kita isi dulu tegangan baterainya. Kita akan kembali ukur. Sudah ada 3,3 volt ya. Normalnya ini di cas sudah masuk. Kita akan coba cas, kita pasangkan konektor baterai, kita hubungkan ke pengecasan. Dia konsumsi arus 1,1 ampere, 1,2. Ya, dia muncul gambar baterai ya. Ini masih terlalu kosong, kita tunggu dulu sampai dia muncul persentase, nanti kita nyalakan. Ini kurang lebih sekitar 2-3 menit ya. Dia sudah mulai muncul logo Mi, ada ikon gembok di atas, artinya ini UBL ya. Unlock bootloader, karena menggunakan CPU baru ini sepertinya otomatis UBL. Kita tunggu, dia langsung booting Android. Dan ya, dia bisa sampai ke menu dengan tampilan CSC seperti ini. Ini adalah room engineering ya. Jadi ini hanya untuk tes saja room seperti ini.
tujuan saya memflashing room CSC adalah supaya saya bisa memperbaiki IMEI. Kita cek telepon, IMEI-nya biasanya masih kosong karena sudah kita erase total ya, IMEI kosong. Jadi tujuan saya flash room CSC ini supaya saya bisa memperbaiki IMEI. Ini kebetulan saya dibawakan dusbooknya, jadi saya akan tulis kembali IMEI-nya sesuai dusbook yang ada. Ini akan kita tuliskan IMEI 1 dan IMEI 2 sesuai dusbook yang dibawakan. Oke, kita akan hubungkan HP-nya ke komputer. Ya, ini sudah terbaca ya. Kita pilih tab service, kemudian brandnya kita pilih Xiaomi, platformnya adalah Qualcomm. Ini kita klik OK. Kita tuliskan dari IMEI 1 berapa tadi ini? 8614110538. Ini dia IMEI 1 dan IMEI 2 sudah kita tulis, SN juga kita tulis sesuai bawaan yang ada di dusbook ini. Kemudian kita klik write. Nah, ini udah terdeteksi ya. Kita ulangi, klik write, dia akan enable diag ya. Biasanya di sini violate, tapi enable-nya sukses ya. Tapi keterangannya violate seperti ini nggak apa-apa, kita klik write lagi. Dia udah bisa tulis IMEI, sinkronis data, kemudian nanti HP-nya akan restart sendiri. Ya, dia sudah restart, kita tunggu sampai ke menu lagi. Ya, ini sudah nyala, kita cek IMEI, biasanya belum tampil. Ya, masih belum tampil ya. Karena kita perlu merestore keychain, kita akan gunakan keyfill untuk restore keychain. Kita kembali hubungkan HP-nya ke komputer. Ini baterai 1% ya. Ini dia sudah terdeteksi. Kita reboot diag, nggak bisa reboot diag. Oke, kita pakai cara write lagi aja. Nanti dia akan gagal diag, tapi sebenarnya dia berhasil, ya kan? Dia terdeteksi diagnostik 903A, tapi di sini keterangannya akan violate. Kita tunggu dulu. Ya, dia keterangannya violate, tetapi dia sudah ke diagnostic mode. Kita kembali ke aplikasi keyfill, kita select port, udah kebaca, kita klik OK. Kemudian tools, keychain backup restore. Ini keychainnya kita masukkan. Dimana saya menyimpan keychain Poco X3 Pro? Kita cari. Ini dia, enable multisim. Kita centang, kemudian kita klik restore keychain. Kita tunggu, prosesnya ini agak lama ya. Restore successful ya. Ini sudah sukses. Kita cabut HP-nya. Kita coba cek IMEI dulu. Belum tampil, kita restart HP-nya. Sambil kita cas ya, ini baterainya habis. Ini dia, HP-nya sudah nyala. Biasanya IMEI-nya sudah muncul tapi beda dengan yang kita tuliskan. Kita cek bintang pagar 06 pagar. Tuh kan sudah muncul tapi beda dengan yang kita tuliskan di sini. Ya, berbeda ya. Ini belakangnya 240, yang kita tuliskan adalah 061. Jadi kita perlu write sekali lagi supaya IMEI-nya itu sesuai dengan yang kita tuliskan. Kita klik write, dia akan enable diag tapi gagal. Nanti kita klik write sekali lagi, violate, kita klik write sekali lagi, dia akan sukses menulis IMEI yang baru ya. Dan ya, HP-nya kembali merestart setelah sukses menuliskan IMEI lagi. Kita sambil cas, ini baterainya habis. Ini dia, HP sudah kembali menyala. Kita cek IMEI, harusnya sudah sesuai bintang pagar 06 pagar. Ya, dia sudah sesuai dengan yang kita tuliskan ya. Jadi tadi prosesnya write-nya 2 kali. Oke, ini HP sudah menyala, IMEI sudah ada. Langkah berikutnya adalah kita akan flash ke room global ya. Karena nggak mungkin kita kasih user dengan keadaan menggunakan room CSC seperti ini. Kita akan kembali buka unlock tool. Kali ini firmware-nya akan kita ganti ke firmware MIUI Global. Kita flash dengan ID atau Indonesia ya. Ini sudah siap. HP-nya kembali kita matikan. Kita akan test point tapi tidak di chamber ya. Yaitu dengan menghubungkan test point yang tadi kita chamber dengan pinset seperti ini. Kemudian kita tekan tombol power beberapa kali. Oke, kita akan pasang konektor. Kita hubungkan ke komputer. Apakah dia terdeteksi 9008? Ya. Dia langsung terdeteksi nih ya, Qualcomm HS USB key loader 9008. Lanjut kita flash. Kita tunggu proses flashingnya ini lebih lama dari room CSC ya, karena ini firmware-nya lebih besar ukurannya. Ya, proses flashing sudah selesai. Biasanya dia akan menyala namun terjebak di recovery mode. Dan ya, benar sekali, dia akan restart dan mentok di recovery mode. Aduh, ini pencahayaannya kok jelek sekali. HP-nya mentok di recovery mode ya. Ini kita tunggu sambil ngisi dulu. Ini harus dicas dulu. Jadi kalau kita habis perbaikan IMEI ya di Poco X3 Pro, itu dia akan terjebak di recovery mode. Ini hanya gambar pengecasan seperti ini karena kondisi baterainya sedang habis ya. Jadi nanti kalau sudah terisi baterainya, dia akan muncul tampilan recovery mode. Kita tunggu dulu sampai dia baterainya isi. Nah, ini udah terjebak di recovery. Ada tulisan NV data corrupt di bawah di sini ya. Ini di bagian bawah ada tulisan NV data corrupt, dan wipe data atau di restart dia akan seperti itu terus. Ada tulisan NV data corrupt di bawahnya ini. Solusinya adalah kita akan mengganti sebuah resistor ya. Kita akan lihat di skema supaya lebih jelas. Xiaomi Poco X3 Pro komponen M.
Lihat di sini, di bawah IC UFS ini ada resistor ini ya. Ini akan kita ganti dengan resistor yang nilainya 10K atau 10 kilo ya. Jadi kita bongkar saja ini mesinnya. Kita akan lihat resistor yang kita maksud. Ini dia ya, resistornya ya. Resistor yang kita maksud. Jadi kita akan lepas ini resistornya, kemudian akan kita gantikan dengan resistor 10K. Gunakan blower, settingan panas 380, anginnya 50. Kita lepas resistor kecil ini. Ini resistornya sudah kita lepas ya. Kita akan simpan dulu buat kenang-kenangan. Masukkan plastik, resistornya sangat kecil ya, sudah berada di dalam plastik. Berikutnya kita akan carikan resistor yang nilainya 10K. Di mana kita mencarinya? Kita bisa buka bagian schematic and service manual. Kita cari tahu kita punya mesin apa. Semisal saya punya bangkaian Redmi Note 9 Pro, kita buka schematic dan kita juga buka layout. Schematicnya terbuka, layout sudah terbuka. Kita masuk schematic, kita ketikkan 10K, kita cari dan ada banyak resistor 10K ya. Ini adalah lilitan, ini adalah resistor, ini resistor. Kita cari resistor yang ini, R2008. Kita buka layout, R2008. Kita cari, kosongnya kurang satu, R2008. Ini dia sudah kita temukan, R2008, posisinya nyempil di tengahan seperti ini. Ini saya ini, isinya kita cari. Oh, ternyata sudah saya kanibal ya. Resistor yang dimaksudkan yang di sini ini sudah saya lepas. Saya cari lagi resistor yang lain. Di skema itu 10K, tapi saat kita ukur kok di sini 0 ya. Duh, saya agak ragu dengan resistor yang ini. Ini kan R2012 10K, R2012 kita ukur kok 0K. Apakah ada yang salah? Oke lah, daripada ngambil resiko, kita cari mesin bangkaian yang lainnya saja. Kita carikan dari mesin Redmi 5A R0502. Nah, kalau ini muncul nih 10K nih, bener nih 9,8 ya. Tadi di Note 9 Pro itu munculnya 0K. Jadi saya heran ya. Oke, kita akan ambilkan dari bangkaian ini Redmi 5A. Ini dia resistor 10K sudah kita pasang di mesin yang kita kerjakan, Poco X3 Pro. Tadi kita ngambil dari bangkaian Redmi 5A ya. Tinggal ini kita dinginkan dulu. Sudah dingin, ini akan kita rangkai mesin ke perangkat. Dia bisa di reset. Oke, kita sambil praktekkan saja. Kita cas dulu. Kita nyalakan ini HP-nya. Oke, tanpa wipe data dia sudah bisa sampai ke menu. Kita setup saja karena kita sudah ganti resistor tadi ya. Biasanya itu masuk ke recovery lagi, di restart, di reset dia baru bisa sampai ke menu. Tapi ini dia tidak perlu di reset recovery, dia udah bisa sampai ke menu setelah kita ganti resistor 10K. Dan ini dia HP-nya sudah sampai ke menu awal. Kita langsung saja cek IMEI, sudah sesuai dengan yang kita tuliskan, yaitu kita menyamakan dengan yang ada di dashboard ya. Jadi ini sudah normal ya. Lanjut nanti kita cek semua fungsi. Biasanya sih nggak ada kendala ya, walaupun kita ganti IC CPU baru untuk Poco X3 Pro, biasanya tidak ada kendala dengan fungsi. Jadi ini sudah selesai, kita lakukan perbaikan dengan melakukan penggantian IC CPU. Jadi seperti itulah proses penggantian CPU baru di seri Poco X3 Pro ya. Kita kira sebalik dari awal, kita ganti CPU, kita iRes UFS, kita flash CSC, kita tulis IMEI, kita ganti kita flash global, kita ganti resistor. Akhirnya dia bisa sampai ke menu seperti ini ya. Tinggal nanti kita cek semua fungsi, kemudian kita hubungi pemiliknya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.